Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Semua mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita masih dengan cara yang sama, yaitu dengan metode daring. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan semua aktivitas, termasuk aktivitas perkuliahan kita. Hari ini kita akan memulai sesi presentasi dan diskusi. Karena itu saya tidak akan berbicara panjang lebar sebagaimana yang sudah-sudah. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar materi hari ini. Baik, dalam satu kesempatan ya, Cak Lontong, pasti kamu tahu ya, yang terkenal dengan salam lemper itu, seorang komika asal Surabaya, pernah mengatakan bahwa NU itu ormas terhebat di dunia. Kalau yang ngomong Cak Lontong begini, kamu kan pasti perasaannya gak enak kan? Percaya ndak percaya, karena biasanya akhirnya itu ngelawak gitu ya. Tapi ini ndak, ini Cak Lontong bahkan pernah mengatakan bahwa NU itu lebih hebat dari UN, United Nations atau PBB. Kenapa demikian? Ya, alasannya PBB ya, organisasi terbesar di dunia yang ngurusi negara-negara, yang ngurusi umat manusia. Ya, itu tugasnya ya, itu hanya ngurusi manusia yang masih hidup. Ya, ngurusi pendidikan, ekonomi, ya, perdamaian dan lain sebagainya. Tapi NU, itu kata Cak Lontong, tidak hanya ngurusi manusia yang masih hidup, bahkan yang sudah mati pun diurusi. Buktinya apa ya? NU itu tahlilan, yasinan, ziarah kubur itu dilestarikan. Nah, itu kan ngurusi orang mati. Kalau UN, ya, PBB, itu kata Cak Lontong hanya ngurusi perdamaian dunia. Kalau ada konflik antar negara, perang itu PBB turun tangan ya. Tapi NU itu urusannya tidak hanya perdamaian dunia, tapi perdamaian akhirat juga ya, karena manusia, umat Islam diajak NU agar selamat dunia akhirat. Nah, itu kata Cak Lontong ya, masuk akal juga sebenarnya ya. Dan saya kira itu bukan omong kosong saja ya, meskipun Cak Lontong itu tujuannya ngelawak, tapi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa NU itu tidak hanya ngurusi dunia tapi juga akhirat. Bahkan NU tidak hanya ngurusi dimensi zahir saja juga, tetapi juga dimensi batin. Saya sampaikan kemarin bahwa dalam proses pendirian NU ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendiri itu tidak hanya usaha secara fisik ya, usaha zahir, tapi juga usaha-usaha batin. Bagaimana Mbah Kiai Hasyim itu istikharah, kemudian mendapatkan jawaban dari gurunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan dalam bentuk tongkat, kemudian ayat Al-Quran, tasbih yang disertai dengan Asmaul Husna. Nah, ini tanda ya, bahwa NU sudah mendapatkan legalitas ya, bahwa NU ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah spiritual ya, kisah-kisah yang tidak masuk akal yang mewarnai perjalanan NU dalam memperjuangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, salah satunya misalnya apa yang dialami oleh Kiai Ridwan Abdullah.
Kiai Ridwan Abdullah itu adalah pencipta lambang NU. Nah, di satu saat ketika NU akan melaksanakan muktamar kedua, ya, Kiai Wahab sebagai panitia ini mengutus atau meminta Kiai Ridwan untuk menciptakan logo NU. Kiai Ridwan itu muridnya Mbah Kiai Hasyim yang dikenal pintar kaligrafi, ya, pintar menggambar. Maka beliau diminta oleh Kiai Wahab untuk menciptakan lambang NU. Diberikan waktu 2 bulan sampai dengan masa hari H pelaksanaan muktamar itu. Nah, 1 minggu 2 minggu Kiai Ridwan berusaha ya melakukan proses kreatif untuk menciptakan logo itu, ngarang ya, melihat-lihat dan lain sebagainya, tapi tidak pernah mendapatkan lambang yang cocok ya, yang serp, yang dianggap itu bisa mewakili semangat NU. Nah, sampai akhirnya ketika waktu sudah semakin mendesak, ya, akhirnya beliau memutuskan untuk istikharah. Nah, ini jalan-jalan kiai kita begini ya. Jadi ketika urusan dunia ini sudah tidak lagi bisa diselesaikan dengan usaha zahir, maka usaha batin juga harus dilakukan. Kita dalam hidup juga begitu. Jangan hanya mengandalkan kelihayan atau kepandaian kita saja, bahwa ada kekuatan besar di belakang kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami masalah, nah, pada dialah kita nanti akan kembali. Nah, saya lanjutkan. Akhirnya Kiai Ridwan melakukan istikharah. Jawaban dari istikharah itu muncul lewat mimpi, yang mana beliau dalam mimpi itu melihat gambar bumi ya, gambar bumi bulat itu yang dikelilingi 9 bintang. Nah, gambar ini dalam mimpi beliau melayang-layang di atas langit ya, melayang di atas langit. Yang langit itu menurut beliau itu warnanya tidak biru tapi agak kehijau-hijauan. Nah, hasil mimpi ini kemudian disampaikan kepada Kiai Wahab. Dan Kiai Wahab pun setuju ya, karena ini petunjuk dari Allah langsung. Nah, akhirnya kemudian karena logo tersebut sudah disetujui, tetapi kemudian karena dipandang perlu penambahan, maka Kiai Wahab mengusulkan untuk menambahkan tali yang mengelilingi bumi itu. Jadi tali yang mengelilingi bumi dalam lambang NU itu bukan termasuk hasil istikharah Kiai Ridwan ya. Itu adalah penambahan dari Kiai Wahab. Tali ini terinspirasi dari ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang dimaksudkan sebagai simbol persatuan umat Islam ya. Jadi diharapkan NU itu menjadi wadah yang menyatukan segenap umat Islam. Nah, tali di situ ada 2 ikatan. Ada 2 ikatan dalam tali itu yang melambangkan ikatan yang pertama sebagai hablum minallah dan ikatan yang kedua sebagai hablum minan nas. Nah, logo ini kemudian disampaikan kepada para kiai dan mayoritas kiai setuju menggunakan lambang NU berupa bumi, kemudian yang dikelilingi oleh 9 bintang dan dikelilingi oleh tali yang punya 2 ikatan. Nah, ketika logo ini diketahui oleh Kiai Nawawi Sidogiri ya, pendiri Pondok Sidogiri, salah satu pondok terbesar di Jawa Timur itu, Kiai Nawawi Sidogiri mengusulkan agar tali dalam
ikatan dalam tali itu jangan digambarkan kencang-kencang. Ikatan dalam tali itu kalau bisa dibuat yang longgar saja. Nah, maksudnya apa? Nah, Kiai Nawawi ingin agar NU dalam menjalankan ajaran Islam, dalam mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat ini jangan kencang-kencang, ya, yang longgar saja, ya. Tidak usah terlalu ngotot, tidak usah terlalu kaku, tidak usah terlalu ketat, ya, sehingga NU dan ajaran Islam secara umum bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, itulah proses penciptaan logo NU yang dimulai dari istikharah, kemudian mendapatkan usulan dari Kiai Wahab dan Kiai Nawawi Sidogiri. Nah, logo inilah yang kemudian akhirnya diresmikan sebagai logo NU yang digunakan semenjak Muktamar kedua. Nah, karena muktamar akan segera dilaksanakan, maka Kiai Ridwan juga ditugasi oleh Kiai Wahab untuk mencetak logo itu, membuatkan umbul-umbul dan bendera yang nanti akan dipasang di arena muktamar. Nah, disinilah kemudian Kiai Ridwan kebingungan, ya, mencari kain yang sama dalam mimpi itu. Nah, beliau mencari di Surabaya, di semua toko kain di Surabaya dicari, tidak menemukan. Konon akhirnya pencarian kain yang warnanya sama dengan yang ada di mimpi itu sampai ke Malang. Jadilah logo itu dipajang di jalan-jalan sampai di arena muktamar, sehingga suatu ketika salah seorang pejabat negara, ya, yang ketika itu masih dipegang oleh Belanda, itu minta penjelasan kepada para kiai, ya, terkait dengan logo baru, ya, itu kan logo baru yang dipasang di arena muktamar itu. Nah, kemudian karena yang menciptakan logo itu adalah Kiai Ridwan, ya, maka para kiai pun mengutus Kiai Ridwan untuk menjelaskan makna logo itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Kiai Ridwan itu tidak tahu apa-apa terkait dengan makna itu, ya, karena beliau ini hanya menerima gambar dalam mimpi. Nah, maknanya apa? Beliau sendiri tidak tahu. Nah, maka akhirnya Kiai sepakat, ya, para kiai sepakat untuk mengutus Kiai Wahab menghadap pejabat terkait untuk menjelaskan makna logo itu. Nah, ini kan agak unik juga, ya, yang menciptakan logo ini tidak tahu maknanya, justru yang ngasih makna itu malah orang lain. Nah, ya, beginilah dinamika NU. NU dalam perjalanannya diwarnai oleh kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa unik yang terkadang tidak masuk akal, terkadang di luar nalar dan cenderung spiritual. Ya, hal ini karena memang dalam tradisi kita, ya, orang NU, ya, kita penganut aswaja, kita meyakini bahwa Allah ini memiliki orang-orang pilihan. Allah memilih orang-orang yang dekat dengan Dia, yang diberikan anugerah berupa kekuatan atau daya, berupa karomah ataupun maunah. Ya, kita percaya itu, bahwa ada para wali, ada para kiai yang memiliki kekuatan di luar nalar yang diberikan oleh Allah sebagai sebuah karomah atau maunah. Disitulah, ya, karomah dan maunah para wali dan kiai itu muncul ketika proses pendirian organisasi Nahdlatul Ulama.
banyak peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita yang sifatnya itu supra rasional yang mengiringi dan mewarnai proses pendirian NU. Makanya sekali lagi kita tidak perlu meragukan bahwa NU adalah ormas yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena dalam proses pendiriannya NU tidak hanya menggunakan proses zahiriyah tapi juga batiniyah. Itu menjadi legalitas, menjadi bukti bahwa NU adalah organisasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu sekalian ya, sekali lagi saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan perkataan para kiai bahwa siapa yang mau ngurus NU maka insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Maka kita ya sebagai generasi yang nanti akan bertanggung jawab di masa depan, yang akan menjadi pilar-pilar Indonesia, berjuanglah di dalam NU ya, karena inilah jalan kita untuk memperjuangkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi pilar dari NKRI. Jika Aswaja tegak ya, NU di Indonesia tegak, niscaya NKRI juga akan tegak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti dilanjutkan dengan diskusi di grup. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.